Nah, ada kompetensi nih, kompetensi pada simulasi mengajar itu ada 4 teman-teman. 4 kompetensi ini teman-teman harus kuasai. Ketika tim asesor siap udah langsung muncul. Berbeda dengan kita dadakan, nanti kaget. Kita baru masuk, udah muncul tuh asesor, kan kaget gitu ya. Nah, teman-teman ada hal yang perlu diperhatikan juga. Siapkan RPP yang sederhana yang mencakup tujuan pembelajaran ya. Ada RPP tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rekan-rekan guru yang ingin mendaftar calon guru penggerak tentunya akan melewati beberapa tahap pelaksanaan seleksi. Nah, teman-teman, saya akan memberikan sedikit informasi penting terkait dengan tata cara pelaksanaan seleksi guru penggerak ini. Nah, pada program guru penggerak itu ada yang namanya tadi tahap simulasi mengajar dan wawancara, teman-teman. Petunjuknya yaitu ini berada di namanya tahap 2, teman-teman. Dilakukan secara daring atau online, teman-teman. Nah, peserta nanti disarankan, ini kan pasti disarankan itu teman-teman kalau bisa diikuti ya, teman-teman ya. Disarankan menggunakan browser Google Chrome, teman-teman, agar lancar gitu ya proses daringnya ini. Terkadang kan kita putus-putus, teman-teman, lewat daring. Secara program guru penggerak ini secara daring memang sangat luar biasa. Kadang kita terkendala internet, banyak informasi yang kita belum tahu, teman-teman, terutama di angkatan 1, teman-teman ya. Jadi sebagai pembelajaran saya dan juga teman-teman yang angkatan 1 lainnya yang mungkin belum memahami petunjuk seleksi, kemudian aturan-aturannya dan lain sebagainya, teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjadikan pembelajaran bagi saya sendiri ataupun juga bagi teman-teman seangkatan saya yang mungkin terkendala sinyal, kemudian tidak bisa mengikuti arahan petunjuk dari tim seleksi seperti itu. Kemudian peserta seleksi ini menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara, tentunya siapkan mental, siapkan alat peraga dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman agar teman-teman bisa lebih siap lagi ya. Seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara bertahap, teman-teman. Jadi simulasi mengajar dulu baru wawancara. Simulasi mengajar tuh biasanya dilaksanakan terlebih dahulu, teman-teman, 15 menit, lalu setelah selesai ya kemudian dijadwalkan kembali untuk mengikuti seleksi wawancara, yaitu berapa menit, 60 menit atau 1 jam. Ini nampaknya sama dari angkatan 1 juga, teman-teman ya. Akan ada 2 asesor, teman-teman, yang akan memberikan nilai untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara tersebut, teman-teman, dari 2 asesor tersebut. Peserta seleksi atau kita ya sebagai calon guru penggerak ini diharapkan hadir 3 menit, teman-teman. 3 menit sebelum waktu pelaksanaan itu seleksi itu dimulai gitu maksudnya, teman-teman ya. Diharapkan hari 3 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi dimulai. Waktu saya sih dapat chat itu 15 menit, teman-teman. 15 menit sebelum waktu dimulai. Bahkan saya itu 30 menit sudah persiapan, teman-teman ya. Karena ini terkait dengan kondisi online daring. Kita kalau belum persiapan kadang grogi juga, teman-teman. Nanti aduh ini udah ditelepon nih harus sekarang. Nanti takutnya seperti itu, belum siap. Jadi agar menambah rasa percaya diri kita lebih baik, lebih awal lebih baik, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan ini seleksi wawancara itu akan diberikan melalui aplikasi SimPKB, teman-teman ya. Lalu petunjuk selanjutnya, teman-teman, apa yang perlu dipersiapkan sebagai kandidat calon peserta guru penggerak, yaitu teman-teman harus menyiapkan ruangan yang kondusif. Ini contoh, teman-teman ya. Contoh saja, ruangan saya kan tidak banyak bising, kemudian pencahayaan jelas nih ya, teman-teman ya. Pencahayaan tuh jelas, kemudian ruangan itu tidak gelap, teman-teman ya, terang gitu. Kalau mau pakai lampu silahkan, teman-teman, boleh pakai lampu juga, tapi saran saya sih ruangannya alami saja, teman-teman ya. Kemudian perangkat elektronik, laptop, komputer, smartphone
yang dilengkapi dengan fitur kamera. Jadi teman-teman kalau bisa tuh menggunakan laptop yang ada kamera depan. Jadi ketika kita berbicara tuh ada laptop, bagian belakang tuh kelihatan teman-teman, luas gitu. Jarak antara laptop dengan kita usahakan agak jauh teman-teman, agar apa? Agar tampilan di belakang ini kelihatan semua teman-teman. Jadi agak jauh seperti itu. Kemudian boleh teman-teman juga melengkapi yang namanya fitur ini teman-teman. Kalau saya itu menggunakan ini teman-teman, apa kayak mic clip on teman-teman. Itu murah sekali teman-teman, mic clip on bisa dengan harga 15.000, 35.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi suara kita tuh lebih jelas tertangkap sehingga suara yang di luar itu tidak terlalu bising. Namun teman-teman di sini harus ada pembelajaran yang lebih lagi terkait dengan penggunaan mic ini. Kadang kita bisa menggunakan mic tetapi tidak bisa mendengarkan suara dari tim asesor. Ini juga akan menjadi riskan ketika teman-teman belum siap. Jadi ini hanya untuk teman-teman yang bisa menggunakan aplikasi mic clip on seperti itu ya. Nah teman-teman juga bisa menggunakan fitur kamera video dan mikrofon gitu teman-teman yang terhubung dengan koneksi internet tentunya. Penggunaan laptop komputer tuh sangat disarankan teman-teman. Kenapa? Karena menggunakan laptop atau komputer itu lebih jelas hasilnya. Kemudian kalau menggunakan smartphone takutnya smartphone-nya jatuh langsung ke atas itunya gitu ya tampilannya. Kalau laptop kan secara yakin dan pasti itu tampilannya lebih luas lagi teman-teman, lebih jelas seperti itu. Jadi kita melihat asesor tuh juga jelas. Seperti itu teman-teman, akan tampil di asesor lebih jelas. Lalu jika tersedia teman-teman siapkan peralatan pendukung konferensi video seperti pelantang telinga, handsfree atau handset teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan handset, kemudian teman-teman yang handset yang panjang itu agar teman-teman bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh tim asesor untuk wawancara maupun simulasi mengajar. Tapi kalau untuk simulasi mengajar saya kira tidak perlu menggunakan handsfree. Untuk wawancara itu boleh teman-teman ya. Lalu sambungan internet yang baik. Nah teman-teman ini teman-teman perlu menyiapkan sambungan internet cadangan. Jadi misalkan teman-teman nyambung ke internet wifi yang memakai jalur kabel teman-teman. Nah teman-teman selain itu juga perlu menggunakan internet cadangan, yaitu menggunakan bisa tethering dari HP atau smartphone yang diaktifkan menggunakan kuota teman-teman ya, kuota ya. Jadi kalau di sini tuh namanya berbagi ya teman-teman ya, wifi-nya berbagi gitu, hotspot gitu teman. Kalau bahasa ininya hotspotnya tuh diaktifkan, hotspot selulernya teman-teman. Itu bisa teman-teman konekkan lewat laptop. Lalu akun Google teman-teman perlu punya karena aplikasi Google Meet akan digunakan. Jadi teman-teman itu sebelum mengikuti wawancara maupun mengajar ataupun wawancara gitu ya, teman-teman harus punya akun Google. Jadi teman-teman buat akun Google dengan www.gmail.com. Kemudian teman-teman tinggal buat akun dan ikuti petunjuknya sampai selesai. Nah teman-teman yang bingung bisa teman-teman nanya kepada rekan kerja. Saya yakin teman-teman yang ingin mengikuti program guru penggerak ini adalah orang-orang yang ahli teman-teman ya, yang mampu, yang melek IT, yang ingin melaksanakan perkembangan sehingga tidak akan mundur untuk terus belajar, selalu semangat untuk belajar teman-teman. Jadi maaf teman-teman, jadi setelah teman-teman punya akun itu teman-teman coba video callan dulu dengan rekan kerja teman-teman. Misalkan ya saya ini kayak video call dengan rekan kerja saya misalkan ya. Nah saya video call, misalkan saya punya akun Google, kemudian saya coba untuk Google Meet ya, Google spasi MEET Google Meet, kemudian saya coba untuk menelpon teman saya melalui akun Google ini. Nah teman saya yang lewat HP juga bisa, yang penting teman saya ikut masuk ke Google juga, Google Meet. Saya ikut masuk ke Google Meet, saya telepon, atau kita bisa menuliskan ininya, link Google Meet-nya, kirimkan ke teman membuka link tersebut langsung masuk otomatis. Nah hal tersebut perlu pelajari teman-teman ya. Jadi harus yakin dulu bahwa Google Meet yang kita punya itu suara kita terdengar oleh si pendengar atau lawan bicara, dan suara lawan bicara terdengar oleh kita. Jangan sampai dua-duanya ini tidak terdengar atau bahkan hanya satu gitu.
Kalau bisa sih dua-duanya bisa terdengar semua. Suara kita terdengar ke audiens, suara audiens terdengar oleh kita. Seperti itu teman-teman. Itu perlu latihan teman-teman. Betul, itu perlu latihan. Jadi persiapkan dengan baik teman-teman, karena program ini bagus sekali seleksinya dan tahap-tahapannya. Dan ini tidak 1-2 orang teman-teman yang merasakan rasa ataupun apa ya namanya ya, perasaan yang luar biasa mengikuti proses guru penggerak ini teman-teman. Kalau yang saya rasakan ya teman-teman, lebih groginya daripada saya mengikuti tes calon pegawai negeri sipil teman. Kalau mengikuti tes CPNS itu kan kita belajar terus tes udah selesai, habis itu ya pengumuman besok SKB. Kalau ini teman-teman habis ini tahapannya ini tahapannya ini, lebih, kalau menurut saya lebih apa ya, lebih berat lagi kalau menurut saya teman-teman ya, karena waktunya juga harus cepat gitu. Wah, luar biasa teman-teman pengalaman mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 1. Lalu jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WA yang tersedia di aplikasi. Jadi di aplikasi itu ada tautan WA, teman-teman bisa tanyakan lewat situ ya teman-teman ya. Bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WA atau WhatsApp teman-teman jika mengalami kendala mengikuti seleksi. Sebetulnya seleksi di calon guru penggerak ini sangat luar biasa. Dari tim seleksi itu memberikan kesempatan kepada kita jika sinyal kita sedang buruk. Misalkan hari ini, wah Bu, mohon maaf sinyal saya kayaknya hari ini buruk gitu kan, kita dihubungin teman-teman. Kita dihubungi oleh nomor tertentu pokoknya teman-teman, karena nomor kita sudah terdaftar kan waktu pendaftaran. Jadi nomor kita tuh dihubungi, maaf Bapak, atas nama ini gitu, kabupaten ini akan melaksanakan seleksi pada hari ini misalkan gitu, jam segini. Nah, kita di situ sudah chattingan terlebih dahulu teman-teman. Sangat luar biasa dalam perekrutannya teman-teman ini ya. Di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Nah, ini teman-teman siapkan KTP, karena di sini takutnya ada joki juga teman-teman ya. Takutnya ternyata tidak sesuai KTP nih. Harusnya namanya Yoki, ternyata yang masuk Intan gitu. Misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini makanya seorang asesor tersebut akan melihat, nah, KTP kita tuh ditunjukkan teman-teman, tunjukkan sampai kelihatan, sampai terbaca dan terlihat fotonya. Itu yang saya alami teman-teman. Kemudian kandidat dilarang merekam proses seleksi teman-teman. Nah, di sini ini sangat penting sekali ya teman-teman, terutama untuk angkatan pertama, angkatan 1, tidak bisa atau dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Nah, ini teman-teman saya dapatkan di petunjuk-petunjuk pada angkatan-angkatan berikutnya. Mungkin pada saat angkatan pertama memang saya sedikit bingung juga teman-teman ya, simpang siur tentang informasinya, dan saya juga belum memahami dan menguasai betul bagaimana proses-prosesnya. Dan juga kadang kalau misalkan sinyal sedang buruk, kadang teman-teman kita juga nggak dengar maksudnya dari tim asesor misalkan ngomong apa tuh, kadang kita apa ya bu, kadang kurang jelas juga. Ini terkait dengan kondisi secara daring teman-teman ya. Semoga saja memaklumi, dan teman-teman yang dari angkatan 1 juga bisa kita saling belajar teman-teman ya dari angkatan-angkatan berikutnya, agar kita tetap mengikuti petunjuk umum seleksi di angkatan berikutnya. Tidak boleh merekam melalui HP teman-teman. Jadi tidak boleh merekam melalui kamera, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada petunjuk khusus teman-teman. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilakukan secara online, jadi tanpa dihadiri oleh murid. Kosong teman-teman, contoh seperti ini. Ini kosong ya, kita tinggal siapkan saja kalau alat-alat peraga, terutama kalau misalkan mata pelajaran matematika, IPA, itu banyak sekali alat peraga. Nah, di sini teman-teman ada informasi penting ya teman-teman ya, jangan skip dulu teman-teman videonya. Dan kandidat tetap mengajar tuh seolah-olah tuh ada murid teman-teman. Misalnya seperti ini, Assalamualaikum anak-anak. Nah, jadi kita seolah-olah kita mendengar, wah bagus, baik sekali ya anak-anak, hari ini kabarnya. Ada yang hari ini tidak hadir anak-anak, teman kalian ada yang tidak hadir. Oh, Andi tidak hadir, kira-kira kenapa ya Andi tidak hadir? Ini Pak ada surat izinnya gitu kan, misalkan. Oh, ini surat izinnya. Jadi kita seolah-olah tuh bersaut paut dengan murid gitu, karena di sini juga yang ditekankan menurut saya tuh merdeka belajar, seolah-olah tuh murid lebih aktif gitu ya, bukan seolah-olah,
menuntut murid itu lebih aktif, jangan sampai gurunya lebih aktif. Meskipun di sini yang dilaksanakan adalah gurunya yang sedang diseleksi. Jadi gurunya harus mengatur agar murid tersebut lebih aktif. Nah kalau saya tuh kadang saya pura-pura jadi murid gitu kan waktu presentasi gitu. Muridnya sini maju, Andika maju. Coba Andika praktekkan. Nah saya seolah-olah jadi Andika gitu. Saya praktekkan. Nah gini Andika, oh bagus itu kayak gitu Andika. Nah misalnya seperti itu teman-teman. Lalu fokus pada waktu teman-teman ya. Jadi diberikan waktu itu 10 menit untuk memberikan simulasi mengajar teman-teman. Di akhirnya akan ada sesi tanya jawab selama 5 menit oleh tim 5 menit sampai 5 sampai 6 menit lah oleh tim asesor itu. 2 asesor tuh bertanya teman-teman. Pertanyaannya wow luar biasa ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, fokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Jadi fokusnya itu pada tahap pembuka dan inti pembelajaran. Kalau penutup waktu itu saya juga hanya tutup dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya mau habis gitu ya. Maaf Bapak Yoki, waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena memang waktunya sangat sempit sekali. Makanya harus perlu latihan teman-teman dalam waktu 8-10 menit ini harus selesai. Nah, fokus pada pembuka dan inti itu artinya seperti ini teman-teman. Yang saya lakukan pada saat pembukaan itu teman-teman usahakan ini kan fokus ya. Kalau dari bahasa fokus pada pembuka berarti ini kita usahakan di bagian pembuka tuh semenarik mungkin. Di bagian inti itu membuat siswa aktif, kreatif dan inovatif. Karena yang dibutuhkan adalah guru-guru yang bisa membuat siswanya aktif, kreatif dan inovatif. Ya memang muncul dari gurunya dulu ya teman-teman ya tentunya. Kemudian simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring. Jadi teman-teman itu maksudnya di sini itu kita bukan mengajar secara daring. Nanti ada siswanya masuk ke dalam Meet gitu, bukan seperti itu. Sehingga kita sebagai orang yang sedang seleksi itu tidak bisa share screen kepada tim penyeleksi, karena ini hanya face to face, 1 lawan 1, tidak bisa share screen gitu. Kita hanya bisa satu arah gitu ya teman-teman, 2 arah tapi hanya dengan tim asesor saja, tidak bisa share screen kepada semua anggota seperti itu teman-teman yang ada di Vicon itu. Beda dengan pembelajaran daring kan, kalau sama anak-anak kan misalkan lewat Zoom meeting atau lewat Meet gitu kan bisa share screen gitu ya. Zoom meeting misalkan share screen, kita share screen. Ketika anak-anak mau mempresentasikan kan anak-anak bisa klik share screen gitu. Itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa dilaksanakan saat simulasi mengajar ataupun saat wawancara, nggak bisa juga. Nah selain perangkat komputer dan sambungan internet, siapkan hal-hal yang lain teman-teman. Jadi ada alat dan bahan yang perlukan untuk simulasi mengajar. Contohnya misalkan teman-teman juga diperlukan RPP teman-teman. Jadi saat itu saya juga dipersiapkan RPP. Saat itu saya meminta kepada kepala sekolah untuk menandatangani gitu ya, karena RPP saya itu biasanya saya buat dalam 1 semester atau 1 tahun. Nah di situ ya memang saya persiapkan teman-teman, mau ditanyakan atau tidaknya nanti yang penting kita sudah mempersiapkan RPP tersebut. Apalagi kalau zaman sekarang berarti RPP-nya nih mungkin RPP-nya ya sesuai dengan yang sekarang teman-teman, karena kalau yang dulu beda ya. Jadi RPP-nya itu RPP 1 lembar, RPP penyederhanaan teman-teman ya. 1 lembar bukan arti 1 lembar teman-teman, ingat-ingat ya. 1 lembar itu artinya lebih disederhanakan lagi RPP-nya. Banyak sekali teman-teman di guru belajar gitu ya, guru berbagi, di situ teman-teman banyak contoh-contoh RPP yang sudah disederhanakan teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat RPP saya yang ada di yang saya share di guru berbagi juga teman-teman. Selain RPP teman-teman siapkan papan tulis. Kalau saya ya teman-teman menggunakan papan tulis kecil yang mini itu teman-teman ya. Biasanya papan tulis buat pengumuman kecil di depan-depan kelas. Kenapa saya menggunakan papan tulis kecil? Karena saya lihat waktu yang sekitar 10 menit, masa iya kita mau memenuhi papan tulis? Kita kan bukan seperti yang dulu lagi teman-teman. Kita menulis itu hanya kebutuhan kecil saja. Misalkan untuk kayak matematika itu untuk membuktikan sebuah rumus gitu kan harus ditulis. Kalau tidak ditulis ya gimana cara menjelaskannya? Tetap kita harus membutuhkan papan tulis tersebut. Lalu selain papan tulis teman-teman juga atau bisa juga kertas putih yang besar, kalau bahasa di sini kertas karton gitu ya, kuarto putih yang besar itu boleh pakai spidol, berarti kan teman-teman ya. Pakai spidol kecil bisa, spidol besar bisa, tapi spidol besar tuh lebih jelas teman-teman.
Kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan alat peraga. Kalau matematika tuh bangun ruang, kubus boleh, kemudian prisma segi 4, beraturan, atau limas boleh. Teman-teman sesuai dengan materinya. Ya usahakan sih ada ya teman-teman ya, agar tim asesor tuh seneng lihatnya. Wow, ini berarti membuat siswa aktif. Jangan sampai kita cuma ceramah teman-teman. Seperti yang saya lakukan ini kan ceramah nih. Semoga teman-teman nggak bosen ya mendengarkan ceramah dari saya ya teman. Banyak informasi penting ya teman-teman ya. Kemudian selain alat peraga tadi spidol ya teman-teman, jangan sampai spidol cuma satu, kita saat sudah tes spidolnya nggak nyala. Bukan nggak nyala, maksudnya nggak bisa buat nulis, habis tintanya. Nah itu teman-teman saya siapkan tinta juga, tinta cadangan dan spidol cadangan bahkan. Usahakan semaksimal mungkin. Selain itu teman-teman bisa juga menyiapkan misalkan air putih sebelum teman-teman mulai simulasi, agar teman-teman lebih maksimal lagi dalam menyampaikan materi simulasi atau dalam melaksanakan simulasi, menyiapkan materi pembelajaran dan melaksanakan simulasi teman-teman. Selain perangkat komputer sambungan internet, ada hal-hal yang perlu disiapkan lagi teman-teman nih. Meletakkan komputer, laptop, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh. Jadi usahakan teman-teman di depan ruangan, di tempat ruangan seperti ini, jadi suara kita itu terdengar dengan jelas kepada asesor. Nah misalkan kita berada di pojokan sana teman-teman, suara kita pasti akan tidak terdengar dengan jelas. Jadi teman-teman usahakan jarak antara kamera dengan papan tulis itu jangan terlalu jauh teman-teman. Kalau misalkan ruangan kelas ini lebar panjangnya sekian, ini terlalu jauh teman-teman, itu kan kelihatan semua memang ya. Tapi yang kita butuhkan, yang kelihatan adalah kandidatnya atau kitanya. Yang penting kitanya kelihatan dan papan tulisnya kelihatan, atau juga alat peraga lainnya yang perlu dibutuhkan tuh kelihatan. Bukan berarti kelihatan semuanya teman-teman, bukan seperti itu. Bukan satu ruangan kelas ini kelihatan, bukan, tetapi kandidatnya yang kelihatan, kemudian semuanya ya, dari kaki sampai kepala kalau bisa itu ya. Kemudian sampai juga dengan alat peraga dan juga materi yang disampaikan. Teman-teman disarankan ya, kalau menurut saya sih teman-teman lebih baik menggunakan secara manual saja yang kreatif, jangan menggunakan PowerPoint. Kan banyak tuh yang kadang kita guru-guru gitu ya senangnya pakai PowerPoint lebih mudah gitu. Tapi kalau menurut saya nih teman-teman, saran saya sih lebih baik yang alami saja teman-teman ya. Kemudian selain tadi yang meletakkan elektronik agar gambar secara penuh gitu ya, seluruh badan, artinya seluruh badan itu ya minimal lah ya, dari lutut ke atas tuh kelihatan teman-teman, jangan sampai cuma segini. Nah kalau seperti ini kan setengah badan ya. Kalau 70% sampai 80% ya kalau bisa sih dari lutut ya, dari lutut ke atas teman-teman ya. Usahakan ya, berarti kalau jarak itu ya sebentar, ini segini ini kurang nih teman-teman ya. Usahakan dari lutut teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah sekitar 70% gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih setengah badan, kalau misalkan cuman seperti ini, berarti ini baru 50% teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman juga suara dengan baik, artinya suara jelas. Saya biasanya kalau sebelum berbicara itu tarik nafas dulu, kemudian saya tarik nafas sampai tenang baru salam gitu ya. Tenang dulu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan seperti itu. Jadi jelas terdengar oleh tim asesor. Lalu berdiri saat melakukan simulasi mengajar, artinya usahakan teman-teman tuh berdiri secara leluasa gitu. Jadi tenang, mau kesini tetap kelihatan di kamera. Tapi kalau kita pakai HP agak sulit teman-teman. Kalau pakai laptop itu kita tuh sebenarnya nggak bisa melihat diri kita gitu ya. Di laptop nggak bisa melihat diri kita. Makanya kita sebelum simulasi mulai, kita siapkan dulu kira-kira layar kita tuh akan sampai mana saja. Dari sini sampai titik mana, itu belajar dulu dari percobaan yang tadi sama rekan kerja bisa ya, seperti itu. Jadi kelihatan nggak? Misalkan saya saya coba video call misalkan gitu dengan Bu Maya. Bu Maya, kaki saya kelihatan nggak dari lutut? Oh kelihatan.
Kemudian ini sebelah sini kelihatan nggak papan tulis sebelah sini? Kalau alat peraga sebenarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Oh iya, bagus, berarti nanti saya seperti itu dengan asesor. Begitu teman-teman. Kemudian berpakaian yang cocok seperti mengajar seperti biasa. Kalau saya senang pakai baju ini, ya berarti kita ngajar pakai baju ini. Kalau senang dengan ngajar pakai baju MGMP matematika, ya kita pakai itu. Oke, gunakan pakaian yang biasa untuk mengajar di kelas. Tentunya ya sopan teman-teman ya, karena biasa mengajar di kelas. Nah teman-teman, ada juga yang informasi penting nih teman-teman nih. Jadi topik yang akan yang bisa dipilih itu ada, nanti ada teman-teman bisa milih topiknya. Kemudian setelah milih topik kan waktunya sebentar tuh teman-teman. Jadi teman-teman itu buat RPP ya sudah 1 tahun. Nah teman-teman kalau sudah membuat RPP 1 tahun, nanti topik yang akan dipilih misalkan ada 5 topik, teman-teman sudah siap karena teman-teman sudah punya RPP, tidak perlu membuat lagi. Itu sih saran saya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, kalau misalkan dadakannya teman-teman kelas 7 ngajarnya ya, ternyata materi yang disajikan kelas 8. Nah teman-teman, berarti teman-teman saran saya teman-teman bisa membuat RPP kelas 8 khusus materi situ saja. Karena ini urgent ya posisinya. Kecuali kalau sama teman-teman ngajar kelas 7 ternyata materi yang keluar kelas 7. Nah itu teman-teman harus siap dalam 1 tahun. Itu kan udah enak, teman-teman tinggal bawa aja RPP-nya, sudah siap. Nah selanjutnya teman-teman ya, setelah RPP ya teman-teman, melalui seleksi simulasi mengajar gitu, wajib ada RPP yang diunggah teman-teman. Nah hal tersebut membuat kita harus punya file, soft file, bukan hard file saja. Dua-duanya harus punya, soft file dan hard file. Kemudian persiapkan semua perlengkapan seperti laptop, internet, alat bantu pengajaran dan lain-lain juga ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman login ke akun Google loh ya teman-teman, ke akun Google seperti Gmail contohnya. Berarti teman-teman tinggal buka aja www.google.com. Sebelah kanan tuh ada tulisan login, tinggal login melalui akun Gmail teman-teman. Misalnya yokisnandar@gmail.com. Kemudian passwordnya teman-teman masukkan, login. Bukan cari tulisan seleksi simulasi mengajar, baru klik seperti itu. Seleksi simulasi mengajar menunya teman-teman diklik. Lalu masuk ke menu seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Di situ bisa klik tautan Google Meet yang tersedia di situ. Nah teman-teman nanti ada pilihan, ada tautan itu biasanya berwarna biru kalau nggak salah ya teman-teman ya. Diklik tautannya. Nah di situ kita tinggal nunggu aja. Kalau bisa sih tunggu dari 30 menit sebelumnya teman-teman, agar ketika tim asesor siap udah langsung muncul. Berbeda dengan kita dadakan, nanti kaget. Kita baru masuk, udah muncul tuh asesor, kan kaget gitu ya. Nah teman-teman, setelah itu, setelah klik lautan Google Meet yang tersedia, akan ada 2 asesor tuh. Silahkan teman-teman tanyakan pada asesor tersebut bahwa suara teman-teman tuh sudah terdengar atau belum. Jangan-jangan teman-teman ngobrol kayak gini, asesornya diem aja, bingung, ini orang kok nggak ada suaranya gitu. Teman-teman tanya, Bu, Pak, atau asesornya ibu-ibu, Bu, apakah suara saya terdengar? Dengar jelas, Bu. Oh, terdengar sekali Mas Yoki, misalkan seperti itu. Nah selanjutnya asesor tuh melakukan verifikasi. Jadi artinya data diri seperti alamat, nama, sesuai KTP dan NIK. Jadi teman-teman tidak hanya KTP, boleh juga NIK juga ya, nomor induk itu disesuaikan. Tuh biasanya asesor tuh ada penyesuaian itu juga, karena ini penting. Secara online itu kita harus betul-betul yakin bahwa ini yang sedang melaksanakan adalah orang ini gitu ya. Kalau saya berarti Yoki ya Yoki gitu kan ya, bukan orang lain. Nah seperti itu. Kemudian lakukan simulasi mengajar maksimal 10 menit. Nah teman-teman jangan sampai lebih dari 10 menit. Jadi asesor ini akan menghentikan, Pak Yoki waktunya sudah habis, jadi langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya sudah menyampaikan simpulan tetapi belum menutup. Bisa seperti itu yang dilakukan, bisa teman-teman melakukan seperti itu. Saran saya teman-teman usahakan belajar dulu, jangan sampai lebih dari 10 menit atau 8 menit. Setelah simulasi mengajar, jawablah beberapa pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan oleh asesor. Nah, asesor itu akan nanya teman-teman beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Selesai.
Kemudian tekan tombol leave call, di situ ada tulisan leave call, teman-teman klik leave call. Setelah selesai loh ya, jangan sampai setelah simulasi mengajar teman-teman langsung leave aja lah gitu. Jangan sampai betul-betul asesornya bilang udah selesai gitu. Kalau enggak, kalau bingung tanyakan, Bu, apakah ini saya sudah boleh leave, sudah boleh keluar, boleh, misalkan baru klik leave call. Nah teman-teman, ada hal yang perlu diperhatikan juga. Siapkan RPP yang sederhana yang mencakup tujuan pembelajaran ya. Ada RPP tuh ya. RPP yang sederhana itu artinya ada tujuan pembelajarannya, langkah-langkah kegiatannya, kemudian pembelajarannya itu yang untuk yang 10 menitnya ini ditaruh di yang nomor 3 teman-teman. Saya ulangi ya. Tujuan pembelajaran ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini yang ada di 10 menitnya ini gitu ya, tergantung ada 10 menit, ada 8 menit teman-teman. Dan penilaian asesmen pembelajaran. Jadi ada penilaian asesmennya. Penilaian atau asesmen pembelajaran teman-teman. Seperti itu. Cukup 3 ini saja yang masuk ke dalam RPP. Jadi teman-teman nggak perlu pusing dengan RPP ya. Karena RPP sangat sederhana sekali. Bisa RPP 1 lembar teman-teman. Nah kemudian topik mengajar guru yang mengampu mata pelajaran bahasa daerah gitu ya, TIK dan agama bisa menyesuaikan dengan kurikulum pada jenjang yang sedang diampu. Jadi sesuaikan dengan kurikulum yang jenjang yang kita ampu gitu. Sesuaikan dengan kurikulum kita yang kita pakai yang sesuai dengan jenjang kita. Seperti itu teman-teman. Kemudian mata pelajaran bahasa asing atau bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia ya dalam memberikan istilah pembelajaran. 80% tuh bahasa Indonesia, 20% tuh boleh bahasa asing. Artinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman guru bahasa Inggris, jadi kalau di sini ya mata pelajaran bahasa asing, bahasa Inggris berarti bisa ya bahasa daerah, bahasa Jawa gitu. Gunakan bahasa Indonesia dengan memberikan instruksi pembelajarannya itu. Jadi kita tuh memberikan pembelajarannya itu bukan pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Inggris gitu. Misalkan good evening everybody, my name is Yoki Isnandar, I come from Indonesia gitu. Misalkan jangan sampai seperti itu, nanti asesornya itu pasti akan menyampaikan Bapak pakai guru bahasa atau guru apa gitu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Masih ditanyakan seperti itu. Jadi teman-teman gunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan mau pakai bahasa Jawa boleh teman-teman, tapi teman-teman usahakan 80% itu adalah bahasa Indonesia. Untuk cari amannya teman-teman gunakan bahasa Jawa sedikit-sedikit saja ya. Kalau dihitung 80% 20% kan tidak tahu tepatnya berapa gitu. Masa mau dihitung jumlah katanya kan tidak. Jadi teman-teman tetap usahakan dominan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa selipkan sedikit-sedikit saja. Atau bahasa Inggris selipkan sedikit-sedikit saja teman-teman. 20% bahasa asing atau bahasa daerah, 80% bahasa Indonesia. Jadi itu adalah persiapan yang harus teman-teman siapkan dari wawancara, dari simulasi kemudian wawancara teman-teman. Nah ada kompetensi nih, ada kompetensi pada simulasi mengajar itu ada 4 teman-teman. 4 kompetensi ini teman-teman harus kuasai. Yaitu kompetensi yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara aman dan nyaman. Artinya murid-murid ini seolah-olah itu nyaman di situ ya teman-teman ya. Karena dia tidak ada murid tapi seolah-olah itu nyaman, bahagia gitu, merasa aman dan nyaman. Nah kemudian peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid. Jadi tujuannya itu harus sejajar dengan murid gitu. Bagi murid tuh relevan, bukan tujuannya itu nggak jelas tapi murid nggak bisa ngikuti. Nah strategi komunikasinya juga harus baik teman-teman antara guru dengan murid, seperti itu teman-teman ya. Itu kompetensi yang pertama. Jadi kompetensi yang pertama adalah, saya ulangi, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Otomatis aman nyaman bahagia dong rasanya gitu kan, banyak senyum dong gitu teman-teman ya. Lalu kompetensi yang kedua, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi teman-teman itu memandu dan merefleksikan hasil proses belajar mengajar secara yang efektif gitu ya. Peserta memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strateginya yang dapat membantu murid dalam memperoleh dan menerapkan pengetahuan. Jadi teman-teman, kalau bahasa kita itu di sini kita tuh menuntun. Sebagai guru tuh memandu, menuntun. Nah, setelah ini kegiatannya apa?
Nah, anak-anak setelah pembagian kelompok ini nanti anak-anak kita praktik ini ya. Nah, itu kan jelas tuh. Anak-anak tuh paham, oh setelah itu ini, setelah pembagian kelompok tuh ini. Kan di situ jelas. Kalau tidak disampaikan, maka anak-anak bingung abis ini sih ngapain ya kita gitu. Lalu kompetensi yang ketiga, guru tuh hanya menuntun loh ya, tidak di sini tuh tidak terlalu lebih ke guru tuh seperti yang dulu ceramah terus, tapi menuntun mereka. Kompetensi yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Jadi self-regulate learning ya. Artinya menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Ya itu harus teman-teman, saya juga kadang refleksi diri itu sering sekali. Saya teman-teman banyak sekali kesalahan kesalahan saya, jadi saya sering merefleksi diri. Oh ternyata saya salah seperti ini, saya harus mengembangkan ini gitu. Saya harus lebih baik lagi dari ini, seperti itu. Nah, peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kita selalu berpikir seperti ini, teman. Saya barusan habis ngajar matematika seperti ini, ternyata siswa kok banyak siswa yang ketinggalan. Berarti saya terlalu cepat ngomongnya. Saya harus dilambatkan lagi. Itu akan refleksi diri, teman-teman. Seperti itu. Jadi, oh tadi pembelajaran kalau langsung ke aksi, anak-anak langsung bingung apa yang harus diperbuat. Berarti kita harus menulis petunjuk atau gambaran umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini biar anak-anak lebih paham. Nah itu kan refleksi diri gitu teman-teman. Nah kemudian kompetensi yang keempat itu mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Peserta dapat merancang strategi penilaian yang baik. Jadi teman-teman di situ strategi penilaiannya itu dirancang dengan baik teman-teman di RPP ya, dengan jelas. Kalau teman-teman masih nilai tugasnya itu 5, misalkan 5 soal, kok penilaiannya itu untuk 10 soal, berarti kan tidak sinkron teman-teman. Jadi harus jelas teman-teman. Yang dinilai apa saja itu juga harus jelas. Begitu teman-teman. Jadi ada beberapa kompetensi dari seleksi simulasi mengajar. Tadi ada 4 kompetensi ya teman-teman. 4 kompetensi simulasi mengajar, yaitu 1. Mengembangkan lingkungan kelas untuk memfasilitasi siswa belajar aman dan nyaman. Yang kedua yaitu memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi kita pandu sampai proses belajarnya itu sangat efektif. Yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Jadi kita sering-sering refleksi diri teman-teman. Self-regulate learning. Kemudian yang keempat adalah mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi kita tuh harus sering-sering tuh desain proses belajar yang efektif. Habis ini tuh efektifnya apa? Agar siswa itu langsung mengena ke tujuan belajarnya tuh dapat gitu teman-teman ya. Itu untuk kompetensi seleksi simulasi mengajar. Nah teman-teman, dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar. Saya juga secara pribadi ya teman-teman ya, mohon maaf kesalahan-kesalahan saya kepada teman-teman semua, misalkan cara saya berbicara ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan informasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran yang bermakna bagi saya dan kedepannya, agar saya tetap terus bersemangat, terus berkreasi, tetapi di jalan yang semakin berkurangnya kesalahan-kesalahan kita gitu. Masukan dari teman-teman, komentar dari teman-teman, saran dari teman-teman, insya Allah akan menjadi pelajaran bagi saya agar saya lebih meningkat lagi ke depannya teman-teman. Terima kasih yang sudah memberikan saran, kemudian komentar yang baik. Teman-teman semua adalah orang-orang yang baik, berarti sayang kepada saya. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe juga sehingga channel saya ini dimonetisasi. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, like, boleh subscribe. Insya Allah saya akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya manfaat ini tidak akan hanya untuk saya pribadi, tapi saya akan sebarluaskan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.